ya di minggu ketiga ini. Hari ini kita akan membahas sesuai dengan tema ya hari ini terkait informatika dalam transformasi dan inovasi digital nasional ya. Hari ini kita akan mendengarkan ya terkait materi ini dari Pak Ahmad Nugraha Rahmat, STMM ya. Alhamdulillah beliau sudah hadir, hatur nuhun pisan Kang Ahmad. Pak Ahmad ini Presiden Forum Alumni Universitas Telkom ya, FAS tahun 2016-2021. Juga Digital Transformation and Smart City Expert, ini ahlinya ini ya. Ini success story-nya banyak gitu ya Pak Ahmad ini, lagi terkait mengubah citra Sumedang ini ya, success story-nya pasti banyak. Dan juga digital literasi aktivis ya. Nah, Kang Ahmad ini sedikit ya memperkenalkan alumni ya, alumni dari informatika angkatan 99 ya. Dan kemudian mengambil magister di magister manajemen ya. Pengalaman Pak Ahmad ini banyak ya, jadi terkait pekerjaan pernah juga di Telkom, Telkomsel, IBM ya, Q-Free, bahkan menjadi founder ya, menjadi co-founder di beberapa perusahaan, khususnya perusahaan di bidang teknologi informasi ya Kang Ahmad. Dan juga menjadi komite atau penasihat di beberapa organisasi sarakatan ya, lembaga, dan juga termasuk di Keraton Sumedang Larang ya, Kang Ahmad. Oke, selanjutnya kita dengarkan ya sama-sama apa yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad terkait informatika dalam transformasi dan inovasi digital nasional. Kita simak bersama, kita dapatkan ya ilmu-ilmu dari Pak Ahmad ini, agar nanti pada saat setelah lulus gitu ya, insya Allah. Nah, ini peran-peran teman-teman semua dari informatika terkait transformasi digital itu seperti apa gitu ya nanti posisinya. Oke, baik. Langsung ke Kang Ahmad. Barangkali punten Kang Ahmad, mangga. Halo, bisa. Halo. Nah ya, terdengar suaranya Kang Ahmad. Assalamualaikum Kang Maki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ya teman-teman? Kelihatan, sebentar ini agak nge-lag ya, kelihatan Kang Ahmad. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah ya, pagi ini kita dapat berkumpul di sini untuk diskusi dan berbagi cerita ya. Jadi, terima kasih Pak Maki dan Fakultas Informatika telah mengundang saya di sini untuk kuliah umum ya. Cuman izin teman-teman, saya di sini bukan mau memberikan kuliah gitu ya Mas Kang Maki ya, tapi bercerita aja dengan teman-teman semuanya. Ya insya Allah selama 1 jam ke depan lah ya, 1,5 jam ke depan. Mohon maaf sebelumnya terlambat dari yang diagendakan ya, seharusnya jam 9.30, tapi alhamdulillah pagi ini saya baru
baru dapat berkah ini, anak saya yang ketiga baru lahir, Kang Maki dan teman-teman. Jadi mohon maaf agak Mohon maaf Pak, suaranya kami. Ya, maaf saya belum bisa share screen. Oh, punten Mbak Nita, bisa disettingkan? Oke, sekarang udah bisa. Ya. Ada ya? Ada Kelihatan, muncul Pak Maki? Kang Ahmad. Kelihatan Kang ya? Ahmad. Ya. Oke, baik teman-teman, selamat pagi sekali lagi. Terima kasih. Ya pagi ini mungkin nanti kita akan banyak diskusi aja ya. Nanti materinya bisa saya share ke teman-teman. Jadi seperti yang tadi diperkenalkan ya, alhamdulillah saya alumni Teknik Informatika Kang Maki ya. Jadi saya dulu masuk tahun 99 dan lulus tahun 2003. Nah, mungkin teman-teman di sini ada kelahiran berapa nih, Kang Maki? Mungkin rata-rata 2002 ini, 2002 Kelahiran 2003 2000-an ya. paling Jadi ya. 2000. teman-teman pas bayi itu saya udah masuk Teknik Informatika di dulu namanya masih STT Telkom. Sekarang alhamdulillah udah Telkom University dan terus berkembang maju ya dan menjadi perguruan tinggi terdepan di Indonesia. Jadi nanti 1 jam ke depan saya coba sharing ya, mungkin tidak berbentuk kuliah tapi mungkin informasi aja, informasi dan mungkin ini pun tidak secara mendalam ya, tapi beberapa insight aja dengan apa yang sedang terjadi saat ini di dunia teknologi khususnya. Tapi sebelumnya Kang Maki, saya pengen tahu dulu nih, pengen tahu dulu profil teman-teman di sini gitu ya. Sebentar, masih kelihatan ya? Kelihatan Kang Ahmad. Oke, teman-teman boleh masuk ke menti.com, kemudian masukkan kodenya ya. Menti.com, kodenya 42510894 ya. Iya, betul. 42510894. Mungkin biar mudah Kang Maki bisa dibantu untuk di kolom chat. Di kolom chatnya dimasukin kodenya ya. Ya. Oke, kalau udah kita coba pengen lihat profilnya dulu ya. Ini dari teman-teman. Saya pengen tahu teman-teman dari mana aja nih. Udah kelihatan ya Kang Maki ya? Udah. Oh, ini bergerak banyaknya Bandung nih, Bandung, Tangerang. Paling banyak Bandung, Medan, Tangsel, Payakumbuh. Oke. Ini berapa orang ya pesertanya ya? Ini ada 460 berarti. Oke. Jadi kita belajar transformasi dan inovasi sambil bermain seperti ini ya Kang Maki. Nah, ini teman-teman adalah sebuah tools ya yang bisa kita gunakan untuk belajar nih sekarang. Ini to the point nih Kang Maki, ini adalah bentuk implementasi dari informatika gitu ya.
Jadi kita sekarang berjauhan, teman-teman. Ini udah kuliah onsite apa masih hybrid atau online, Kang Maki? Sudah onsite, Kang Ahmad, blended ya, blended learning, bauran. Nah, Tapi berarti sudah beberapa onsite ya. teman-teman ada yang di ini ya, di rumah, mungkin ada yang di kampus juga nih sekarang ya. Ya, betul. Oke. Ya, kita lihat di sini teman-teman banyak yang aslinya Bandung ya. Nah, ini bentuk contoh penerapan informatika dalam getting feedback ya, getting feedback dari teman-teman nih. Saya pengen lihat aja. Nah, kemudian next ininya apa? Bisa next questionnya. Saya pengen tahu teman-teman sekarang pastikan semua punya handphone ya, pegang handphone ya. Nah, saya pengen tahu 3 aplikasi yang paling banyak digunakan oleh teman-teman saat ini. Nah, ini bisa kelihatan nih, Kang Maki. Ya, ya. Oke. Nah, ini ada yang main Mobile Legend, nulisnya Mobile Legend ya sekarang. Mobile Legend. Mobile Legend, Twitter. Oke, WhatsApp, Wattpad. Oh, yang Wattpad kayaknya seneng ini ya, seneng masak tuh. Ada yang baca, ada yang baca New York Times, Bloomberg, Spotify, musik, oke? Oke. Bisa dilihat ya, ada 3 yang konsisten Kang Maki, Pak Maki. Ya, Ini WhatsApp, WhatsApp, YouTube. Instagram, dan YouTube yang paling banyak digunakan oleh teman-teman nih, mahasiswa yang masuk sekarang generasinya generasi milenial dan generasi Z ya. Generasi Z. Nah, sebetulnya inilah yang disebut dengan apa ya, inovasi ya. Teman-teman bisa lihat semua platform atau apps ini digunakan secara masif di seluruh dunia gitu ya. Instagram, WhatsApp, YouTube, Google gitu. Itu adalah semua produk atau result dari sebuah disiplin ilmu yang namanya informatika gitu ya. Tapi bukan hanya informatika, ketika ini menjadi sebuah produk, ini tentu bukan hanya bicara tentang teknologinya, tapi bicara juga tentang di situ ada unsur bisnisnya, finance, kemudian desain, kemudian ada planning gitu ya, macam-macam. Jadilah sebuah ultimate product yang platform yang selama ini digunakan oleh teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat nih paling gede YouTube, Instagram, WhatsApp ya. Oke, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kang Maki ya. Ini sebagai awalan supaya nanti diskusi kita lebih nyambung atau mungkin secara kontekstual dapat dipahami oleh teman-teman. Nah, mostly platform-platform ini di-create atau diproduce oleh anak-anak muda. Dan hampir semuanya berawal dari kampus gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang sekarang masuk sistem informatika nih sebuah privilege nih ya. Privilege bahwa teman-teman ini adalah calon-calon transformer dan inovator gitu. Kalau mereka bisa di luar negeri nih ya bikin platform-platform seperti ini yang valuable, bernilai tambah, saya yakin teman-teman juga bisa nge-create platform-platform seperti ini di masa depan gitu ya. Oke, next saya minta jawaban dari pertanyaan selanjutnya. Nah, ini saya pengen tahu nih dari sekitar 400-an adik-adik mahasiswa ini, kira-kira di masa depan pengen jadi apa gitu. Job ini bukan hanya sebagai profesi bekerja ya, tapi
pengen jadi pengusaha atau pengen jadi coach, trainer, guru, dosen gitu, silahkan apapun. Saya pengen lihat teman-teman nih ke depan pengen seperti apa, pengen jadi apa, profesi atau job. Nggak apa-apa, di sini ada yang nulis pengen kaya raya, is okay, no problem gitu. Berarti ini calon ininya nih, calon business ownernya nih Kang Pak Maki gitu ya. Nah ini menarik nih. Ini sekaligus Pak Maki nanti saya share ya resultnya ke kampus untuk melihat profilnya nih. Adik-adik mahasiswa ini in the future memilih apa kuliah, memilih profesi atau jobnya sebagai apa nih. Nah ini kita lihat yang konsisten 3 besar ya. Cyber security, game developer, UI UX. So banyak juga yang pengen jadi pengusaha ya. Nah ini menarik nih. Saya harus coba record juga. Nah, cyber security, software engineer, UI UX. Silahkan Pak Maki itu bisa di capture sebagai bahan input juga buat fakultas atau prodi ya. DevOps, oke. Nah ini memang tipikal profesi-profesi dari informatika. Oke, pengusaha udah mulai naik nih. Pengusaha ya berarti pengusaha dalam hal ini mungkin technopreneur gitu ya. Oke, no, businessman, programmer, oke. Oke, saya lanjut ke ke next question ya, teman-teman. Itu kan tadi teman-teman menggunakan platform atau aplikasi yang sudah ada gitu ya. Kemudian saya pengen tanya di masa depan teman-teman membayangkan teknologi itu akan seperti apa sih gitu. Nah ini ada yang masuk ini nih, ada Fahri jangan di DC mulu. Nah, apa tuh? Gak apa-apa. Ini jawabannya tolong yang proper dan relevan ya. Tapi nggak apa-apa kalau yang terkait dengan imajinasi teknologi ya. Ke depan pengen seperti apa gitu. Tuh. Ada yang belum tahu, nggak apa-apa. Berarti mungkin nanti perlu ini ya. Nah, mostly jawabannya AI, metaverse, teleportasi. Ada yang menyebut unpredictable gitu ya. Macet di darat dan di udara. Nah ini imajinasinya luar biasa nih Pak Maki. Hampir banyak yang menulis tentang AI dan metaverse. Ada yang menulis time machine. Oh, ada yang pengen kaya raya anak. Oh ini masih yang tadi mungkin dreamnya, dream job. Nah ini nerve gear nyata dunia apa tuh? Semua digital. Oke, banyak tuh. Nanti berbasis AR, oke, augmented reality, oke. Nah, seperti ini teman-teman yang namanya inovasi dan transformasi itu kita mulai dengan imajinasi. Jadi semua apa yang diimpikan katanya itu pasti dapat diwujudkan gitu ya. Nah, inilah salah satu apa kita kuliah ya di Telkom University untuk
ya menyambut dan tidak hanya sebagai konsumer gitu ya, tapi juga sebagai kreator teknologi gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir yang sebagai awalan ya. Saya pengen tahu nih, untuk mewujudkan itu, tell you harus seperti apa tuh dari sisi kurikulumnya atau harapan adik-adik mahasiswa kuliah tuh nanti ke depan akan gimana gitu. Nah, silakan, nih pertanyaan terakhir. Nah, ini kita belanja masalah ya, belanja masalah nih Pak Maki gitu. Nah, nanti jawabannya yang harus jawab teman-teman nih, kalau ada masalah seperti ini bagaimana menjawabnya dengan teknologi, terutama dengan informatika gitu ya. Oh, banyak. Nah, ini sekaligus kita minta feedback nih Pak Maki dari mahasiswa ya. Jangan ada ospek, katanya parkiran dirapihkan dan lain-lain. Ini silakan, ini adalah masalah-masalah yang bisa dijawab salah satunya dengan penerapan teknologi gitu ya. Misalnya contohnya apa? Parkirannya nggak rapi, ya gimana caranya bikin automatic parking system misalnya, di counting sistem parkirnya gitu ya. Terus perbaikan jalan dan parkiran, bagaimana misalnya pasang CCTV, pasang AI sehingga bisa dimonitor kepadatan dan lain-lain. Nah, ini semua adalah problem yang bisa di-solve oleh teknologi. Nah, ini ada yang pengen nikah sama Muna gitu ya. Wah. Tuh harus ada parkiran di TULT. Open source. Nah, ini silakan bisa dijawab salah satu dengan teknologi informatika ya. Nah, oke teman-teman. Ini hanya sebagian aja feedback ya, nggak apa-apa. Inputnya sebagian ada yang mungkin nggak nulis gitu ya. Oke, no problem. Kemudian kita masuk ke materinya ya. Nanti Kang Maki, saya udah dapat gambaran tuh tadi feedback dari teman-teman mahasiswa ya. In the future akan seperti apa, sekarang menggunakan apa, dan kira-kira ada masalah di depan mata kita yang bisa kita solve gitu ya. Nah, sekarang kita coba diskusi ke materinya ya. Nanti saya akan cepat nanti membawakan materi-materinya. Nanti silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa bisa di kolom komentar atau kolom chat ya. Oke, ini sebelum dimulai lagi saya coba tampilkan satu video tentang Society 5.0 ya. Suaranya ada terdengarnya Kang Maki ya? Belum, bentar. Oke. Ada ya? Enggak, belum. Tidak terdengar. Belum terdengar ya? Sebentar saya ulangi. Ada? Ada, Kang. Sudah ada. Nah, ini adalah future IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。
masuk ke おは Society よう。 5.0. 朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。いや、コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。いってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？はい。未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。 Oke. Nah, itu ya, itu teman-teman sebuah video yang saya pikir cukup menarik ya. Itu tentang Society 5.0 yang kalau Jepang menyebutnya Society 5.0, kalau Eropa menyebutnya Industrial Revolution 4.0 gitu ya. Itu di Jepang tadi kita melihat beberapa implementasi teknologi terkini dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita bisa melihat tadi ada AI gitu ya, machine learning, kemudian ada tadi belanja e-commerce gitu ya, kemudian automated car, bis tadi ya, smart agriculture, IoT, semua itu kita sedang menuju ke arah sana dan sekarang sudah kita terapkan gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Coba kita lihat, ini mohon maaf saya masih pakai data sensus tahun 2020 ya. Tapi kira-kira angkanya tidak jauh beda dari ini. Nah, teman-teman ini masuknya ini udah Gen Z nih, Pak Maki ya. Gen Z dan sebentar lagi post Gen Z gitu ya. Beberapa ada milenial kami, saya lahir tahun 81 masih disebut milenial gitu. Nah, ternyata generasi kita nih, termasuk Pak Maki, saya dan teman-teman ini menguasai sekitar udah mau mencapai 70% nih Pak Maki dari society gitu ya. Nah, sehingga kita hidup ini untuk masa depan gitu ya, bukan untuk masa lalu. Nah, masa kini kita harus prepare gitu. Nah, terkait dengan visi Indonesia nih tahun 2045 ya, pemerintah, kita lihat tuh bahkan pembangunan manusia dan penguasaan iptek itu menjadi pilar visi Indonesia yang pertama. Jadi kita memasuki era teknologi teman-teman ya, bahwa teknologi dan penerapannya, adaptasi, adopsi teknologi ini sebuah keniscayaan. Jadi kita perlu gitu ya melek teknologi. Kalau pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, ketahanan nasional ini mungkin disiplin bidang ilmu lain ya, teman-teman kita di kampus-kampus lain atau di jurusan-jurusan lain itu akan relevan ke situ. Tapi buat kita mahasiswa informatika ini relevan dengan visi yang pertama gitu ya, tentang penguasaan teknologi. Nah, tadi sudah saya tunjukkan contoh-contohnya, kemudian challenge-nya. Nah, ketika bicara transformasi digital, dalam hal ini kuliah ini ya, informatika dalam transformasi dan inovasi gitu ya, itu selalu ada tiga komponen ya, transformasi, yaitu people, tools, atau teknologi dan proses gitu ya. Nah, informatika itu ada di area tools gitu. Teknologi itu ada sebagai tools. Tapi kalau buat saya yang perlu pertama kali concern itu adalah people-nya. Nah, ini teman-teman kita belajar sekarang gitu ya di Telkom University, tidak hanya sebetulnya belajar hard skill tapi juga harus belajar soft skill-nya. Proses itu
penting ya, tata cara, prosedur, aturan, regulasi, dan lain sebagainya adalah proses. Teknologi itu sebagai tools atau alat saja. Nah, tadi kaitannya dengan inovasi nasional gitu ya. Kita bicara tentang public sector nih, saya contoh aja di public sector. Jadi transformasi itu harus punya vision, design, dan delivery yang jelas gitu ya. Dan sekarang hampir di semua public sector pemerintahan itu selalu menggunakan teknologi. Nah, apa peran teknologi sebetulnya dalam transformasi gitu? Kalau dulu ya, sebelum masifnya digunakannya teknologi, itu segala sesuatu itu manual gitu ya. Kita ngurus, zaman saya dulu ngurus izin, KTP, bayar pajak ya, itu manual tuh, costly, harus kalau bahasa Sunda mah diingkik gitu ya, harus didatengin. Kemudian kadang beberapa itu berbelit-belit, birokratis gitu ya. Top down, nunggu di approve dulu sama pimpinan dan lain-lain. Servisnya lambat dan kita di kultur yang korup gitu ya. Tapi dengan adanya teknologi, transformasi digital, terutama di public sektor ya, sekarang kita udah bisa merasakan layanan-layanan beralih ke digital, kemudian efisien, pemerintah bisa diberikan input, masukan, kritik, saran ya. Kemudian masyarakat juga bisa partisipasi dalam pembangunan, layanan-layanan lebih cepat gitu, dan potensi korupsi udah bisa kita kurangin. Nah, ini contoh peran-peran teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Contoh dari zaman saya dulu, zaman kita ya Pak Maki, bayar pajak gitu ya, itu harus ke kantor pajak gitu ya, atau transfer gitu ke rekening pajak. Sekarang bisa pakai OVO, GoPay gitu, link aja gitu ya. Tokopedia, Bukalapak bisa bayar pajak di situ. Nah, ini kan contoh open government, kemudian digital payment ini juga udah semakin banyak gitu. Nah, kalau pemerintah sendiri itu sekarang udah kolaboratif ya. Jadi pemerintah itu sebagai citizennya sebagai co-kreator. Jadi antara pemerintah dan warga itu bisa saling support gitu. Nggak seperti zaman kerajaan dulu atau zaman awal republik gitu. Sekarang itu sudah blended ya. Government kolaborator, citizennya co-creation gitu ya. Nah, ini menarik gitu. Dan kalau di pemerintahan, kita udah merasakan sekarang perubahannya dari analog ke e-gov dan digital government. Dan apa relevansinya dengan jurusan kita, prodi kita ya. Ya, kita alhamdulillah belajar tentang teknologi informatika gitu ya. Yang pada akhirnya nanti kitalah yang akan ada sebagai enabler daripada digital government dengan inovasi, dengan inovasi proses, dengan talent ya. Kita sedang shifting menuju era digital government gitu. Kalau dulu e-government itu segala sesuatunya di website atau desktop application ya. Sekarang dengan digital government semuanya integrated di mobile apps, kadang dengan chatbot di WhatsApp gitu ya, atau dengan social media. Sekarang banyak pimpinan daerah yang kampanyenya atau promosi layanan publik dengan TikTok dan lain-lain. Tadi udah kita lihat bersama contoh-contohnya. Nah, jadi government ini goes digital. Transformasi layanan publik goes digital gitu ya. Jadi segala sesuatunya menggunakan teknologi sekarang. AI, Internet of Things, robotik, cloud, big data, social media, dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi transformasi digital ini mengubah apa yang biasa-biasa saja ke cara-cara baru gitu ya.
Ada namanya inovasi di situ, akselerasi, efisiensi, accountability, inklusivitas, dan kolaborasi. Nah ini apa yang kita sedang ada di masa ini sekarang. Nah kemudian apa sih yang menjadi penting gitu ya? Teman-teman nih di informatika salah satunya belajar tentang data gitu ya. Nanti akan belajar juga tentang big data ya Pak Maki ya. Nah ini kalau dulu negara-negara kaya itu atau orang-orang kaya itu yang menguasai minyak gitu ya. Sekarang siapa yang memiliki data lah yang dia menguasai dunia katanya kan gitu. Nah data sendiri ada 5 jenis nih, ada yang disebut volume, velocity, variety, veracity, value. Data yang diam, data yang bergerak, data dalam bentuk yang macam-macam, data yang meragukan, hoax dan lain-lain. Dan ada data yang valuable yang nanti bisa kita gunakan menjadi berharga gitu ya. Nah ini nanti teman-teman akan belajar ini di informatika gitu. Nah kemudian apa sih teknologi yang strategis atau tren gitu ya di masa sekarang dan masa depan. Nah ini kalau kita lihat ini semuanya sangat-sangat related dengan apa yang kita pelajari di informatika ya. Mulai dari data fabrication, cyber security. Tadi teman-teman udah nulis ya Pak Maki dari job yang diinginkan gitu atau teknologi yang diimpikan seperti apa. Nah ini walaupun tadi saya belum tunjukin gitu ya, tapi teman-teman udah banyak yang paham masa depan tuh akan kemana gitu ya. Itu AI, autonomic system, customer experience, and distributed enterprise. Ini semua tanpa kita sadari sudah kita masuki saat ini ya. Itu hyper automation, AI engineering dan lain-lain gitu. Ini top strategic teknologinya yang ke depan akan kita masuki. Nah, kemudian kita masuk era disrupsi nih. Ada 7 disruptornya. Ya, ini berdasarkan Uni Eropa nih di konsultansi EU. Jadi kita lihat teknologi itu ada di mana-mana sekarang. Terus data itu berlimpah gitu ya. Kemudian karir orang, cara bekerja berubah, generasi berubah gitu ya. Orang-orang bekerja udah mulai tergantikan oleh automation atau robotik. Kemudian orang bekerja bisa di mana aja dan adopsi AI yang semakin banyak. Ini disruptornya. Nah, kemudian teman-teman harus melihat ini bahwa di masa depan ketika teman-teman di usia 30, 40, 50 tahun ke depan gitu ya. Inilah yang akan terjadi. Jadi ini kita sekarang ada di yang sebelah kiri nih teman-teman. Kita masih di area internet, sosial, mobile, cloud gitu ya. Udah mulai masuk ke nanoteknologi. Tapi ini di masa depan, ini teknologi ini masih banyak gitu. Bahkan ke human 2.0, demokrasi 2.0. Ini beberapa ada yang dituliskan tadi ya. Di imajinasi teknologi yang teman-teman impikan akan seperti apa gitu ya. Tadi ada mobil terbang, ada macam-macam gitu ya. Nah ini ada di sini. Money 2.0. Nanti apakah masih ada uang kertas di masa depan? Atau mungkin Pak Maki, apakah masih ada yang namanya kampus di masa depan gitu ya? Apakah kuliah tuh tetap harus di Dayakolot atau bisa di mana aja gitu ya? Nah, apakah masih ada nanti di depan namanya bupati, gubernur, wali kota, presiden ketika dunia sudah semakin flat misalnya? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan mind-blowing yang harus kita pikirkan dari sekarang. Generasi di masa depan itu akan seperti apa? Kita belajar teknologi itu untuk apa gitu ya? Nah, ini teman-teman masih banyak, masih panjang gitu. Nah, sekarang kita lihat. Semakin ada tadi banyak yang main games ya, Pokemon Go atau apa gitu ya. Nah ini contoh tuh, pesawat terbang itu digunakan oleh 50 juta
pengguna itu butuh waktu 64 tahun gitu. Smartphone ini yang kita pakai ya, itu digunakan oleh 50 juta pengguna, itu butuh waktu 12 tahun. Facebook 4 tahun, WeChat setahun, Pokemon Go itu 19 hari. Dan kemarin karena pandemik ya, Mas Maki dan teman-teman, saya yakin pengguna Zoom atau Teams ini ya, kita pakai Teams gitu, digunakan berapa 50 juta user nih mungkin dalam beberapa menit saja, beberapa jam saja gitu ya. Nah ini artinya apa ya, adaptasi dan adopsi teknologi itu kalau bermanfaat tuh akan makin cepat gitu. Nah ini beberapa challenge juga nih buat kita ya. Nah ini tadi ya feature jobs tuh. Ini tadi what is your dream job tadi pertanyaannya. Ini banyak nih di masa depan. Tuh. Kita akan memasuki era Industrial Revolution 4, Industrial Revolution 5, tadi Society 5.0, transformasi pekerjaan manusia, work from home, ruang kerja masa depan, hybrid working, dan lain-lainnya. Nah ini future nih. Nah kita yang sekarang belajarnya harus lebih holistik gitu ya. Belajar itu tidak hanya menggugurkan kewajiban SKS, tapi belajarlah kontekstual, trennya seperti apa. Nah, salah satu tujuan kita kuliah seperti ini, saya berbagi cerita dengan teman-teman di sini, mungkin di industri ya. Saya udah melihat tuh yang namanya mobil terbang, kemudian drone, manusia yang bisa pakai drone terbang gitu, itu udah happen sekarang gitu ya. Tinggal menunggu waktu regulasinya. Tadi yang ada nulis tuh di imajinasinya nanti macet di darat dan di udara, itu memang memungkinkan gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi yang namanya transformasi layanan publik ya di kita, di negara kita, kalau di luar negeri mungkin udah agak lama ya. Nah ini dari manual menuju ke eranya digital atau seamless menggunakan teknologi gitu ya. Kemudian smart city, bicara tentang smart city, bagaimana peran informatika di smart city gitu ya. Sekarang kita menghadapi banyak problem nih ya. Ini problem health crisis, economic crisis, ada yang namanya triple disruption. Ada yang disebut pandemic disruption, digital disruption, dan ada beberapa disruption lah yang kita jalankan sekarang. Tapi di balik itu kita punya beberapa opportunities. Bagaimana digital life breakthrough ini meningkatkan kualitas hidup ya. Nah ini kita harus values-nya apa dengan problem dan opportunities ini, kita apa nih sebagai society gitu ya yang kita tuju. Jadi misalnya ketahanan terhadap pandemi, resilience terhadap krisis gitu. Dan pada ujungnya sustainable dan livable city gitu. Ini bagaimana teknologi ini bisa berperan ya dengan digital infrastructure, digital talent, kemudian macam-macam perannya itu. Nah itu ya. Jadi di society teman-teman ada 4 hal ini tadi ya, pandemic proof, digital advance, sustainable livable city ini di dalam kita hidup sehari-hari di bernegara, berbangsa, bermasyarakat ini ada yang namanya government, business, space, dan welfare. Ujungnya adalah prosperity, sebetulnya welfare atau kesejahteraan masyarakat. Nah ini gimana kolaborasi ya dan sinergitas antara pentahelix, academician, business, community, government, media ini bisa memberikan manfaat yang besar-besarnya untuk kualitas hidup warganya gitu. Nah ini saya ambil salah satu sampel ya framework yang ada di Jakarta Smart City. Nah Jakarta Smart City ini alhamdulillah nih kepala direkturnya Jakarta Smart City ini juga jadi dosen juga ya di Telkom University, Mas Yudis. Nanti kalau saran saya kalau mau mempelajari lebih detail ya,
Mas Maki untuk Smart City nanti bisa juga ngundang Mas Yudis nih untuk kuliah umum seperti ini. Nah, ini ujungnya adalah innovative city happiness gitu ya. Nah, ada apa aja di situ? Ada dimensinya ada 7 tuh, smart branding, smart living, smart people, dan lain-lain. Kemudian outcome-nya apa, co-creatornya siapa, prinsipalnya apa gitu, value objektifnya apa, tujuannya apa gitu ya. Jadi ini contoh framework-nya. Nah, kita lihat di mana peran teknologi gitu ya. Di sini kan sistem data, prinsipalnya nih, di prinsipalnya lah teknologi itu. Sistem dan data driven, digital experience, collaboration, mobile first gitu ya. Ini bagaimana peran teknologi dapat mewujudkan tujuan bermasyarakat gitu. Nah, kemudian kita nih masuk di era digital gitu ya. Kita banyak melihat dan menyaksikan di dunia digital ini segala sesuatu itu bikin apa ya? Kan, kalau kita sebut namanya VUCA gitu. Ada volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity itu VUCA. Nah, kita kadang bingung tuh ya, sekarang ini yang benar yang mana. Banyak kasus-kasus ya di media ya. Terakhir yang lagi rame kasus Lesti Kejora Rizky Bilar gitu ya, atau kasus Sambo, kasus macam-macam lah ya. Nah, ini kan disajikan, kita kan tidak pernah bertemu ya dengan apa artis-artis itu, atau misalnya tidak pernah bertemu dengan kejahatan, tapi kita semua melihatnya itu dalam sajian screen gitu ya, digital ya, dari handphone, dari TV, dari laptop gitu ya, dari koran, dari media ya. Nah, inilah ternyata elemen bertransaksi di situ, digital downtime, etika, ada etika bagaimana kita menulis story sosial media atau berkomentar terhadap postingan orang. Nah, kemudian juga kita harus paham dengan digital health. Apakah 24 jam kita harus terkoneksi dengan Instagram misalnya. Banyak orang yang stres karena postingnya nggak ada yang di like misalnya, seperti itu harus kita pahami. Kemudian digital integrity, digital literasi, security ya, responsibility. Nah, ini teman-teman nanti mungkin bisa lebih diperdalam ya oleh teman-teman di kampus, Mas Maki. Ini penting sekali itu, bagaimana kita dengan teknologi itu bukan justru menghancurkan mentality masyarakat, tapi membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidupnya gitu. Digital etiket tuh misalnya kalau lagi makan dengan keluarga atau di acara formal nggak boleh sambil megang-megang handphone, misalnya hal-hal seperti itu kan penting ya. Responsibility. Sekarang kita banyak lihat perundungan atau bullying di media sosial, itu ini challenge gitu ya. Nah, ini bagaimana nih teman-teman di informatika bisa menjaga itu. Nah, kemudian skills nih. Di 2025, skills apa sih yang harus dimiliki supaya kita bisa berkompetisi ya. Nah, ini ada dibagi 4 tipe skillnya. Ada problem solving skill, self management skill, working with people, dan technology use and development. Nah, banyak teman-teman di informatika hanya fokus yang keempat aja. Kira kita mah anak informatika katanya. Udah ngurusinnya mah mesin aja deh, software aja deh, teknologi. Itu tidak cukup tuh. Kita harus belajar bagaimana self-management, working with people, teamwork, ya, problem solving capabilities, itu juga harus diajarkan. Ini tadi ya, masih related dengan pertanyaan yang saya sampaikan, emerging jobs gitu, jobs. Nah, ini ternyata benar tuh. Di LinkedIn tuh salah satu platform untuk profesional ya. Itu AI spesialis yang paling banyak dicari gitu. Kemudian robotic engineer, data scientist. Relevan ya Mas Maki dengan tadi pre-survey yang kita jalanin ya. Nah, ini ternyata yang paling banyak dicari nih.
Jadi kalau tadi teman-teman mau berkarir di dunia informatika, nah ini market membutuhkan ini. Silahkan nanti disesuaikan belajarnya, target-targetnya gitu ya. Nah, saya sendiri sekarang bergerak di bidang AI ya. Company saya di conversational AI, chatbot, saya sebagai advisor di Indonesia gitu. Nah, ketika kita cari talent nih, kita bisa lihat nih, roles di Asia Pasifik ya, di 5 negara Asia Pasifik. Apa sih yang paling banyak dicari di Indonesia ini? AI. Nah, nanti teman-teman kalau udah lulus, oh nggak mau kerja di Indonesia, saya mau kerja di Singapura, di Filipina, Australia, silakan. Nanti akan semakin terbuka gitu ya. Kompetensi dan capability kita itu harus di-present di dunia digital ya, di komunitas-komunitas profesional seperti itu. Nah, ini ada 10 area yang paling banyak dicari. Against di Indonesia adalah AI spesialis yang paling banyak dicari. Nah, silakan nih dipertimbangkan ya teman-teman di kampus, teman-teman mahasiswa untuk mulai belajar. Sekarang masih semester berapa? Semester 3-an mungkin ya. Masih panjang waktunya untuk belajar teknologi-teknologi baru. Nah, kemudian nih lihat di abad ke-21 nih, organisasi seperti apa? Harus virtual. Sekarang saya alhamdulillah Mas Maki dan teman-teman, saya sudah sejak tahun 2011 sebetulnya saya menerapkan namanya flexible working arrangement. Jadi saya bisa bekerja dimanapun, kapanpun, gitu ya, dari rumah, dari kafe, di jalan, di kantornya customer, sambil di sawah kadang-kadang saya bekerja gitu. Tapi kantor saya di luar negeri gitu ya, berjejaring, berkomunikasi dengan banyak orang dari berbagai belahan dunia secara virtual gitu. Nah, ini tidak mungkin kalau tanpa ada platform-platform yang dihasilkan oleh disiplin ilmu informatika. Seperti kita sekarang kuliah ya di Teams ini ya, dari Microsoft Teams atau apapun, di Zoom atau mau di Google Meet gitu ya. Inilah yang kita lakukan saat ini dan di masa depan gitu. Jadi bekerja di era industri 4.0 ini, automation, remote, cyber, tapi dihadapkan pada kondisi masyarakat kita yang masih localized, banyak yang manual dan masih berurusan secara fisik ya. Inilah yang namanya hybrid working gitu. Nah, ini akan menjadi pengetahuan nih buat teman-teman ke depan akan seperti apa. Nah, jadi future of working, masa depan bekerja ini kita bagi 3 nih, Pak Maki. Jadi masa depan itu kita bagi 3, siapa yang melakukan pekerjaan, kemudian bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan, dan kapan dan di mana pekerjaan itu diselesaikan. Nah, kalau kita lihat nih, semua related dengan teknologi, terutama bagaimana pekerjaan itu diselesaikan gitu. Ada AI, robotik, automation. Siapa yang mengerjakan? Nah, ini talent-talent seperti Anda semua, teman-teman semua. Nanti mah ada, saya kerja di rumah jualan NFT aja misalnya ya, seperti apa Gozali Everyday gitu kan. Itu dapat duit banyak tuh. Kemudian saya mah pengen jadi desainer aja misalnya. Join ke platform-platform yang freelance gitu ya. Silakan gitu. Kemudian ini gig workers namanya ya. Saya mau jadi programmer tapi bayarannya per baris kode misalnya. Bekerja dengan perusahaan-perusahaan di India, di Rusia, atau di Amerika. Itu bisa future of work seperti itu. Kemudian, when and where the work is done. Saya mau kerjanya mau sambil kuliah S2A misalnya. Atau saya mau kerjanya di coworking space. Saya mau kerjanya di rumah, saya mau kerjanya di kosan teman dan lain-lain, tapi menghasilkan uang. Nah, ini masa depan kita akan seperti itu. Kalau dulu kerja itu harus di kantor gitu ya. Harus jam 9 sampai jam 5 gitu. Nah, nanti nggak akan seperti itu teman-teman ya. Nah, ini di masa depan kita
future of workplace itu satu ada emotional workplace, ada physical workplace, ada technological workplace, dan purposeful workplace. Nah itu apa? Jadi kita bekerja itu apa ya? Secara emosi karena budaya, karena kebutuhan gitu ya. Terus physical workplace itu kita bekerja di mana itu, mau di kantor, di kafe, di mana gitu. Technological workplace itu yang lebih apa ya? Cara-cara untuk bekerjanya, bagaimana peran teknologinya. Nah, kalau purposeful workplace itu bagaimana lebih ke tujuan-tujuan value yang harus dijalankan. Nah, kalau dulu bekerja itu culture-nya culture of utility. Oh, kantor kosong, nggak ada yang kerja gitu ya. Oh, ini kerjaannya belum beres, nggak ada yang ngerjain gitu. Kalau dulu kan begitu. Kalau sekarang culture of engagement, itu apa culture of engagement? Itu lebih bagaimana karyawan-karyawan di company happy gitu ya. Nah, tapi kalau ke depan itu culture of meaning. Jadi kita bekerja itu mau seperti apa, tujuannya apa, kemudian apa values, manfaatnya buat society gitu ya. Itu nanti bekerja itu akan ke arah sana. Nah, jadi kalau dulu di kantor, saat ini mah playful office, office-nya didesain ada tempat meja pingpong, ada tempat biliar gitu ya. Kemudian ada coffee mesinnya itu kalau sekarang gitu. Tapi ke depan itu namanya liquid office. Kita bisa bekerja dimanapun, kapanpun, dengan siapapun gitu ya. Fully work from home gitu ya. Nah itu ke depan itu namanya liquid office. Nah teman-teman nanti akan ada di era bekerja itu liquid office atau liquid campus ya kalau di kampus ya. Nanti seperti itu tuh. Belajar bisa dari platform-platform learning seperti itu. Nah, oke. Ini beberapa terakhir ya, slide terakhir ini skills-nya apa aja teman-teman gitu. Nah, ini literasi ya. Literasi itu ada literasi numerikal, literasi baca tulis gitu, scientific, ICT, financial, culture. Nah, ini yang di tengah nih kompetensinya apa? Saya yakin teman-teman masuk informatika itu secara kompetensi teknisnya pasti mumpuni gitu ya. Tapi untuk bersaing di abad ke-21 ini kita harus punya 4C ini nih. Critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Dan ini karakternya yang harus kita punya gitu. Nah, next generation itu bagaimana masyarakat di masa depan itu butuh sesuatu itu harus cepat gitu, speed. Butuh layanan ini cepat, order makanan cepat, order kendaraan udah ada ya sekarang Gojek, Grab, Uber dan lain-lain gitu ya. Itu speed. Hybrid atau blended online offline. Restoran sekarang udah buka, ada yang online-nya, ada offline-nya, ada yang di GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan lain-lain gitu ya, hybrid. Ada juga restorannya yang offline. Personalized, anytime, pace dan engaging gitu. Jadi sekarang itu selalu dua arah gitu ya. Makanya tadi di awal saya membuka presentasinya dengan engaging. Jadi teman-teman memberikan input dulu untuk kita bahas, ternyata materi yang disajikan ini relevan gitu Mas Maki gitu ya. Nah teman-teman, dulu kita punya best practice tadi, sekarang kita punya next new practice dan nanti akan ada new best practice. Dan disinilah peran teknologi informatika menghadirkan solusi-solusi best practice di era pasca pandemik ini dengan inovasi-inovasi yang berkualitas gitu ya. Nah, sehingga setiap inovasi itu yang berhasil itu bisa mendisrupt gitu, sesuatu yang mahiwal kalau bahasa Sunda ya. Nggak sama dengan yang lain gitu ya. Itu baru dinamakan disruption. Gitu. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu teman-teman, dan ini terakhir nih dari saya sebagai bonus buat teman-teman, kita harus punya mindset miracle mindset kalau saya sebutin ya. Jadi terserah nanti teman-teman mau
tadi ya, di dream jobnya mau jadi apapun, mau create apapun, mau bisnis apapun, mau berbakti di ruang pengabdian manapun gitu. Nah ini mungkin 3 hal yang saya titipkan ke teman-teman. Teman-teman harus punya diferensiasi. Diferensiasi itu artinya apa? Variation, out of ordinary, unlike, unusual, dissimilar gitu ya. Kalau misalnya ada 10 orang cewek pakai baju kuning misalnya. Ada 10 orang cewek, yang 9 pakai baju kuning, 1 pakai baju merah. Pasti yang dilihat yang baju merah gitu ya. Karena itu different. Gitu. Nah, harus ada diferensiasinya. Kemudian yang kedua harus better, lebih baik gitu. Better itu artinya apa? Excel, exceed, surpass, faster, higher standard. Nah, jadi kalau bikin sesuatu, aplikasi, platform, inovasi itu harus ada diferensiasinya, harus lebih baik gitu ya. Kita bekerja sebagai karyawan atau apapun nanti ya. Jadi UI UX ya harus menghadirkan sesuatu yang different, desainnya better gitu. Dan yang penting adalah more magical. Ini ada sesuatu yang wow efeknya gitu. Ketika orang Mas Maki itu dosen yang amazing gitu. Wonderful gitu ya. Ya, kita bikin sesuatu aplikasi atau platform inovasi itu harus wow gitu. Itu incredible, sensational, baru itulah yang nanti dinamakan disruption seperti ini. Nah, ini udah jam 11 karena kita juga ini hari Jumat ya. Kira-kira itu Mas Maki yang dapat saya sampaikan, dan sebagai penutup saya pengen nunjukin satu video bagaimana penerapan penerapan teknologi informatika dalam tata kehidupan, yang juga ini adalah salah satu karya yang dipimpin oleh salah satu alumni kita ya di informatika. Nah, ini di Jaki Super Apps. Ini sebagai penutup. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya silahkan jika ada pertanyaan atau diskusi, silahkan bisa melalui chat room atau bisa juga lewat ke saya langsung, baik melalui sosial media maupun ke WA saya. Jakarta, the capital city of Indonesia, with Ada muncul. population well over 11 million people, is facing numerous urban challenges. And like many cities across Suaranya jadi hilang, Kang, punten. and citizens who are unable to effectively channel their aspirations. But Jakarta is changing. In 2019, the provincial government of Jakarta launched Jaki, a super app that integrates more than 50 digital features from various government entities in Jakarta. But why a super app? About 84% of citizens in Jakarta are active smartphone and computer users. By embracing mobile-first principle, Jaki strives to create seamless experience in introducing innovation and delivering services. Jaki is designed with 3 sets of transformation in hand: the open API policy, system development collaboration, and service integration. In the past, various city agencies collect and store millions of data from citizens. However, these data are scattered in multiple servers and are not standardized. The development and innovation on public services are also executed in silo workflow with egocentric solutions. Thus, the provincial government of Jakarta standardizes and integrates this data and provides an open API that is accessible to agencies and the public. With the open API, Jakarta collaborates with startups, academia, intergovernmental institutions, and others to develop better, faster, and evidence-based services. But with dozens of different services, citizens have to alternate between apps to meet their needs. Many of these services are not even well known and lead to inefficiencies. That's where Jaki comes in. As a super app, Jaki integrates these services, providing citizens a seamless experience in accessing them.
Through integration and collaboration, Jakarta's transformation has generated incredible impact in service accessibility and public information transparency. For instance, with Jaki, applying for vaccine jabs is very easy. Just like buying a movie ticket online, this led Jakarta as the first province in Indonesia that has successfully achieved its vaccination target. Users can also submit public complaints by taking a photo with their smartphones and describe the problems they experience. Jaki treats all complaints confidential and preserve anonymity. During COVID-19 pandemic, Jak Wi-Fi feature in Jaki provides information about 8,000 free internet access points to support students learning from home. Moreover, Jaki is also the most accurate information source during mobility restrictions in Jakarta. The push notification feature helps the government to circulate emergency and important news about disasters and COVID-19 developments. Finally, we also conduct satisfaction survey to Jaki users periodically. Since launch, Jaki has been downloaded by 2 million users. Through the work between Google Maps and Jaki, there are now more than 179 locations available online for Jakarta residents to book COVID-19 vaccinations from. Jaki as DKI Jakarta super apps provide access to more people. Therefore, it increases community participation to get vaccinated. We hope that Jaki can be implemented not only during COVID-19 situation, but also helps in battling with other communicable and non-communicable diseases. We are here to ensure innovations will continue and that sustainability of Jaki will also be maintained through collaboration principle in which we are bringing the government and the resident of Jakarta together to solve problems to make sure that we are serving the resident of Jakarta in a very excellent way. Lumayan ngebantu sih untuk saya yang sehari-hariannya di Jakarta ya. Berguna sih buat ngejalanin aktivitas membantu masyarakat Jakarta gitu. Jadi ya daftar cepet, kemarin saya daftar langsung sekarang. Thanks to support from our users, Jaki has won several awards. This journey will continue along with the growth of the city and new development in digital technology. Jaki will always strive to be a reliable one-stop service application to Jakarta citizens. Oke. Gitu ya teman-teman, karena waktunya terbatas, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat pengetahuan kita hari ini. Jadi mohon maaf, ini saya hanya sekedar bercerita, berbagi pengalaman sebagai provokasi aja supaya teman-teman bisa menghasilkan karya dan inovasi yang jauh lebih hebat dari yang sekarang ada, dan saya yakin dari berapa ratus ini pasti akan hadir para inovator, para transformer yang keren-keren gitu ya. Nah, silakan jika ada pertanyaan atau diskusi, Mas Maki, mungkin nanti ada 3 atau 5 pertanyaan, nanti ada hadiah khusus dari saya buat teman-teman. Waduh, ada hadiah. Saya ikut nanya biar dapat hadiah ini kayaknya. Ini ada 2, Kang Ahmad Punten. Yang pertama dari Ahmad Fauzan Gandewa. Apakah ada efek samping atau kekurangan dari perkembangan teknologi yang sangat pesat, katanya Kang Ahmad? Oke. Ya, langsung dijawab. Siapa langsung tadi aja. Ahmad Fauzan. Ahmad Fauzannya bisa di spotlight nggak? Ahmad Fauzan yang mana? Ahmad Fauzan. Oke. Ya, Mas Fauzan. Mana? Open cam. Mana open cam? Ahmad Fauzan. Ntar saya jawab, orangnya nggak ada lagi. Ini udah di spotlight. Mana nih? Cam-camnya error katanya. Oh, webcamnya error. Oke. Apa dampak negatif gitu ya? Dampak negatif dari teknologi ya. Ya, kalau menurut saya teknologi yang digunakan secara abuse gitu ya.
Tadi udah kita lihat ya di digital element itu ada yang namanya digital responsibility, ada digital etiquette gitu ya. Jadi kalau yang namanya teknologi digunakan tidak pada tempatnya atau terlalu berlebihan, tidak bertanggung jawab, tentu itu akan menghasilkan dampak negatif gitu ya. Contoh, ada teman-teman kita yang kecanduan games misalnya, atau kecanduan pornografi, kecanduan itu Instagram atau TikTok gitu, bahkan sampai lupa bersosialisasi di masyarakat gitu kan. Nah itu tentu salah satu contoh saja dampak negatif dari teknologi. Kemudian ada namanya, tadi saya sebutkan namanya VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Sekarang contoh lain dari dampak negatif itu adalah hoax gitu ya. Kita tidak bisa membedakan dengan mudah mana yang hoax, mana yang benar gitu ya sekarang. Itu namanya ambiguity. Kadang berita yang tidak benar gitu ya, kemudian diamplifikasi, di-retweet, diviralkan, itu bisa menjadi kayak semacam kebenaran semua gitu, dan ternyata itu misleading gitu ya. Nah ini salah satu dampak yang tidak baik daripada penerapan teknologi. Karena kenapa bisa viral? Karena memang mudah, ada toolsnya, ada platformnya yang memudahkan itu tersebar dengan cepat gitu. Nah sehingga disitulah pentingnya ada namanya digital responsibilities. Ada orang-orang, saya tidak dalam konteks yang membenarkan atau saya tidak berkomentar gitu ya. Kasus kemarin misalnya Bjorka atau hacking gitu ya. Ada hacking yang tujuannya merusak gitu ya, atau tujuannya untuk bullying atau merendahkan martabat orang, atau itu juga dampak negatif dari teknologi. Dia memang pintar misalnya, tapi kepintarannya itu harus digunakan untuk yang bermanfaat. Nah hal-hal seperti itu Mas Fauzan tadi ya, balik ke digital elemennya itu di area responsibility dan etiquette dan juga integrity seperti itu. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi teman-teman nanti ketika menguasai teknologi harus benar dan tepat gitu penerapannya di mana gitu. Kalau saya diajarin Mas Maki itu yang namanya C on C ya, cahaya di atas cahaya gitu. Itu cahaya iptek itu akan lebih terarah jika diterapkan di atas cahaya iman dan takwa. Jadi ya tetap kita harus punya basicnya ya, moralitas, integritas, karakter, akhlak tuh harus menjadi baseline dari penerapan teknologi, sehingga dampak negatif itu bisa kita reduksi atau bisa kita kurangi. Jadi kembali kepada personnya, siapa yang bertanggung jawab untuk baik kita sebagai consumer, audience, maupun sebagai produsernya, konten dan lain sebagainya. Kan kita di YouTube pun ya bikin konten, ada yang kontennya tidak bertanggung jawab gitu, konten-konten pranks misalnya, yang justru mungkin menghasilkan traffic yang besar gitu ya, tapi merugikan orang. Nah itu kembali lagi ke masalah moralitas, karakter, integritas. Itu ya Mas Fauzan, mudah-mudahan menjawab. Silakan kalau mau dikomentari jawabannya. Baik Pak, terima kasih sudah cukup menjawab. Baik. Oke, selanjutnya dari ini Pak Ahmad, Juventius Priswijinarko. Oh, Juventius. Oh ya, Juventius ya. Kirain saya Juventus tadi Pak. Berarti Juventini. Kebetulan saya juga penggemar Juventus nih Mas Maki. Ini pertanyaannya pas juga nih terkait people, process, and technology kayaknya nih. Menurut Bapak, bagaimana caranya kita meyakinkan sekelompok masyarakat di daerah tertentu yang masih ragu, masih merasa ragu dengan penerapan teknologi seperti AI, sehingga ya kita meyakinkan sehingga mereka mau menerima dan memanfaatkan teknologi tersebut sebagai penunjang aktivitasnya sehari-hari.
Oke, siapa tadi namanya? Juventius. Nah, bisa di Juventius. spotlight Juventiusnya. Nah, ini Juventius. Sip. Dah. Yang di spotlight pada nggak mau tampil ya. Oke, menarik, Mas. Juventus. Panggilannya apa nih? Juve. Juven, Pak. Juven, oke. Ya, Mas. Juven, menarik pertanyaannya. Dan ini yang saya sepakat gitu ya, bahwa teknologi itu bukan sesuatu yang wajib gitu ya. Tadi people, process, teknologi. Contoh misalnya ya, ada tadi ya aplikasi misalnya super apps gitu untuk memudahkan layanan publik gitu ya. Kemudian ada, kebetulan saya banyak tinggal di Sumedang gitu ya, banyak di pedalaman yang mungkin aplikasinya canggih gitu, layanannya digital, tapi konsumernya itu ada di daerah pegunungan yang masih pakai handphone batangan atau bahkan nggak punya handphone gitu. Tapi layanannya ngurus KTP dan lain-lain harus melalui mobile apps. Apakah itu tepat gitu pertanyaannya gitu kan. Kalau menurut saya tadi ya people, process, teknologi. Kalau yang namanya transformasi itu harus related dengan kemudahan. Mudah, murah, cepat gitu ya. Nah, buat masyarakat kalau ngurusin masih membuat dia merasa nyaman dan merasa mudah kalau urusannya dengan orang. Kalau saya mau ke kepala desa aja, mau ke Pak RT aja, saya nggak ngerti teknologi, tapi urusannya selesai gitu dengan mudah. Maka pilihlah itu gitu, fasilitasi itu dengan proses yang baik gitu ya. Walaupun tidak menggunakan teknologi gitu. Contoh sekarang banyak beberapa kabupaten kota yang menghadirkan metaverse misalnya untuk layanan publik via metaverse, tapi kan harus pakai Oculus, harus pakai VR. Apakah kita untuk mendapatkan layanan harus beli dulu? Bahkan itu kan jadi lebih complicated ya, jadi lebih mahal, jadi lebih sulit gitu ya. Mungkin waktunya nanti ada gitu. Nah, Mas Juven, kalau menurut saya bagaimana meyakinkannya gitu. Nah, tadi kembali lagi ke generasi gitu. Mungkin kalau kita menjelaskannya ke generasi yang lebih muda, milenial, Gen Z gitu. Penerapan teknologi oke, tapi bagaimana menjelaskannya ke generasi baby boomer, Gen X gitu. Ya, kita menjelaskannya harus dengan kemudahan proses gitu. Mungkin dengan teknologi akan lebih mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan kalau teknologi itu tidak digunakan. Nah, kita harus wise ya di situ. Contoh, beberapa platform juga menghadirkan offline dan online, hybrid ya. Jadi di Indonesia ini, tadi saya udah tunjukin juga ya, di abad ke-21 itu bahwa bekerja itu kombinasi ya, antara automation teknologi dengan lokal dan physical dan manual gitu ya. Nah, di beberapa daerah di Indonesia kita masih harus hybrid, bahkan ada yang masih resisten dengan teknologi. Kemudian masa kita harus menerapkan pelayanan publik fully digital, bahkan untuk mendapatkan sinyal aja masih susah misalnya. Nah, ini kita harus objektif di situ. Yang paling penting adalah prosesnya yang baik gitu ya, people-nya juga ngerti, sehingga teknologi itu hanya sebagai tools saja atau sebagai enabler. Tapi tetap kita kampanyekan gitu ya, terutama ke generasi-generasi yang lebih muda gitu, karena mereka akan hadir di situ. Kira-kira seperti itu Mas Juven ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, kembali lagi ke masalah kebijakan dan buat saya adalah yang penting transformasi itu dan inovasi itu bicara tentang mudah, murah, cepat gitu ya. Kalau masih mudah dan murah tanpa teknologi buat konsumernya ya, then do it gitu. Tapi kalau akan jauh lebih cepat mungkin ya buat generasi yang berbeda jika menggunakan teknologi. Kira-kira gitu ya Mas Juven. Mudah-mudahan menjawab. Baik, Pak, menjawab. Terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Sami-sami.
Kang Ahmad, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ada 2, tapi mirip. Jadi saya gabungkan aja, Pak Ahmad. Jadi terkait dengan dampak ya, dampak teknologi. Jadi kalau pertanyaan dari Raka Pratama Wahyudi itu, teknologi yang maju berdampak kepada pekerjaan-pekerjaan yang akan datang. Maksudnya ini teknologi yang sekarang berkembang sepertinya. Apakah ada dampak bagi pekerja yang akan datang? Lalu dari Kaisar Kertarajasa. Nah, ini termasuk dampak juga. Jadi dari dampak teknologi itu alih-alih bermanfaat katanya, tapi mungkin malah menjadi bumerang bagi manusia itu sendiri. Nah, itu solusinya seperti apa khususnya dalam menanggulangi perkembangan AI gitu. Takutnya khawatir ada yang keluar jalur mungkin seperti itu. Itu 2 pertanyaan tapi mirip. Seperti itu, Raka sama Kaisar. Ya, tapi dua-duanya dapat hadiah ya, dicatat ya Mas Maki ya. Oh, siap. Raka dengan Kaisar. Siapa namanya tadi? Raka Pratama Wahyudi dan Kaisar. Raka dan Kaisar ya. Terima kasih. Tadi ini masih nyambung dengan pertanyaan pertama tadi dari Fauzan ya, tentang dampak negatif. Jadi ini gimana ini kalau teknologi ini offset gitu kan, kira-kira begitu ya. Ya, ya. Jadi Kaisar dan Raka, memang teknologi ini tidak bisa kita bendung ya. Artinya saat ini juga sudah banyak sebenarnya teknologi-teknologi yang akhirnya misleading gitu ya. Contoh ya mungkin kemarin yang di mana itu trading gitu ya, trading. Ternyata apa yang mohon maaf itu yang kemarin siapa, Indra Kents atau Doni Salmanan misalnya, menghadirkan contoh-contoh dapat uang secara instan walaupun caranya mungkin kurang tepat misalnya seperti itu. Itu mereka teknologi, mereka pinter, mereka menggunakan AI dan apa teknologi terkini ya, robot trading misalnya. Mungkin ada pernah dengar kemarin robot trading yang sekarang sedang diusut gitu ya. Itu kan teknologi tuh. Dan ternyata merugikan banyak investornya. Di awal-awalnya canggih banget itu pakai AI trading, nggak usah kerja dapat hasil. Tapi ternyata kesini-sini karena itulah tadi ya, karena tujuan mungkin ya, karena tujuan purpose-nya hanya sekedar apa duniawi dalam kutip ya, sehingga banyak ada misleadingnya. Kemudian teknologi pemusnah atau perang misalnya ya gitu kan, yang untuk bibit-bibit penyakit gitu kayak dulu misalnya kan, ada juga yang seperti itu yang menyerang sistem kesehatan, atau mungkin ada juga yang teknologi yang menyerang sistem security seperti itu ya, untuk keperluan kompetisi antar bisnis itu terjadi gitu ya. Nah, pertanyaannya teknologi yang umum, contoh misalnya sekarang udah ada tuh yang namanya UPS atau DHL gitu ya, udah menerapkan drone delivery untuk pengiriman barang gitu ya. Nah, itu mungkin relevan dengan tadi yang ditanyain Raka sama Kaisar. Terus kita gimana yang manusia gitu ketika kemudian pekerjaan-pekerjaan kita diambil alih oleh robot dan diambil alih oleh mesin gitu ya. Nah, nanti gimana masa depan pekerjaan manusia, kan kira-kira gitu mungkin pertanyaannya ya, impact-nya seperti apa. Nah, teman-teman, kita harus bersyukur ada di dunia ini sebagai manusia. Pada prinsipnya nih, semua inovasi teknologi AI, blockchain, machine learning itu dibikinnya oleh siapa sih? Kan dibikinnya oleh manusia gitu ya. Nah, ada satu hal yang tidak mungkin dimiliki oleh robot atau mesin yang secanggih apapun, yaitu yang tadi saya sampaikan. Yang tidak akan mereka miliki adalah ada
moralitas, integritas, karakter. Mungkin bisa didesain ya. Nah, tapi mereka tidak punya hati gitu. Mungkin mereka punya otak tapi tidak punya hati. Gitu. Walaupun mau di training seperti apapun ya akan berbeda gitu ya. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, sebetulnya tinggal kita mikir siapa yang meng-create teknologi itu, purpose-nya apa, tujuannya apa. Jadi selama purpose tujuannya itu adalah benar, lurus untuk kemanusiaan, untuk sesuatu yang baik dan benar, itu pasti akan ada di relnya yang benar. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau ada teknologi itu yang di-create untuk sesuatu yang salah, misalnya, itu pasti juga secara hukum alam akan dapat resistennya. Nah, kemudian lalu apa masa depan profesi atau tugas manusia di masa depannya? Pekerjaannya seperti apa? Nah, pekerjaan manusia nanti akan berpindah ke area creativity, gitu, ke hal-hal yang sifatnya innovate, invention, idenya, gagasannya, kemudian kreasi-kreasi barunya, gitu ya. Jadi contoh sekarang di jalan tol, misalnya dulu jalan tol bayarnya cash, kemudian masih ada orang-orang tuh di pintu tol sekarang bayarnya pakai e-money, nanti bayarnya free flow gitu. Lalu kemana petugas-petugas tol itu? Nah, mereka ada yang berubah ke areanya CX, customer care, customer experience, contact center, data analis gitu. Pindahnya ke sana gitu. Banyak juga pekerja-pekerja dulunya bekerja di Mangga 2 misalnya jualan di toko-toko, terus tokonya tutup, pindah ke online, mereka jualannya jadi reseller, jadi distributor. Jadi masih ada di ekosistemnya tapi dengan function yang lain gitu. Memang disinilah tantangannya ya buat para pemimpin bangsa, para negarawan, bagaimana kita mempersiapkan generasi gitu. Apakah kita makanya hanya menjadi generasi konsumtif, generasi konsumer, generasi follower yang tidak hanya jadi penonton gitu. Nah, saya di sini ngajak ke teman-teman untuk menjadi pelaku gitu ya, pelaku. Buatlah inovasi. Yang namanya inovasi itu tidak harus sesuatu yang baru gitu ya, tapi sesuatu yang ada tapi kita kasih nilai tambah. Nah, itu namanya inovasi. Jadi saya yakin selama manusia itu menggunakan otaknya untuk berpikir, menggunakan hatinya untuk meng-create gitu ya sesuatu inovasi, itu udah fitrahnya manusia, tidak akan mati, tidak akan kalah gitu. Masa toh teknologi juga dibikin oleh manusia sendiri, kira-kira gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu, siapa yang akan berkompetisi ya, hukum alam adalah siapa yang paling bisa beradaptasi, paling bisa berkreasi untuk kemanfaatan dirinya dan lingkungannya. Kira-kira itu mungkin ya, mohon maaf kalau agak panjang, tapi saya yakin kita bisa lah menghindari dampak-dampak negatif teknologi ya dengan apa? Dengan agama, dengan budaya, dengan karakter, integritas, moralitas. Kira-kira itu ya, Mas Maki dan siapa tadi, Raka dan Kaisar. Mudah-mudahan menjawab. Siap. Oke, cukup menjawab Pak. Terima kasih. Baik, saya kira ini udah jam 11.34 ini Teh Ahmad. Kalau ya sepertinya dicukupkan sekian untuk pertanyaan. Tadi Pak Ahmad sudah membuka, apabila masih ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke email ya, email atau ke LinkedIn ya. Di sini nggak bisa nulis di chatnya, ini kayak bisa ngechat nih. Bisa Pak Ahmad. Bisa? Kalau nggak ada di sininya. Oh, nggak ada. Atau mungkin nanti di share di barengan sama yang PPT tadi ya mungkin ya, Ahmad ya. Boleh, nanti materinya. Siap.
Bentar, suaranya jadi hilang, Pak Ahmad. Sorry, kepencet mute-nya. Siap. Ya, Baik. teman-teman, itu mudah-mudahan menjawab ya dan bisa jadi ibadah buat kita di hari Jumat ya. Saya berbagi cerita, teman-teman mendengarkan cerita, dan pasti nih dari tinggal 300-an ya, teman-teman pasti punya cerita masing-masing di masa depan dengan inovasinya masing-masing. Sukses terus ya buat Prodi Informatika, TLU, mudah-mudahan terus maju jadi kampus terbaik di dunia, mudah-mudahan. Put in the black box kalau informatika itu. Siap. Amin. Terima kasih Pak Ahmad. Ini di sela-sela semoga istri Pak Ahmad lekas pulih dan dede bayinya Putri yang ketiga ya Pak Ahmad ya. Sehat-sehat semuanya. Baik, terima kasih Pak Ahmad dan teman-teman semua. Kita akhiri pertemuan mata kuliah WGTIK di pekan ketiga ya, minggu ketiga ini. Demikian, hatur nuhun Pak Ahmad sekali lagi. Nuhun pisan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.